Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Wahid Febriatama. Saya dari kelas TRO, kelas B, angkatan 2023. Ingin menjelaskan jawaban saya dari soal evaluasi. Untuk soal evaluasi pertemuan ke-15, langsung jawabannya saja. Nomor 1, perbedaan pemeliharaan preventif dan korektif. Dan contohnya, preventif adalah pemeliharaan terjadwal untuk mencegah kerusakan. Contoh, penggantian filter oli setiap 250 jam kerja. Korektif dilakukan setelah terjadi kerusakan. Contoh, penggantian piston akibat overheat. Nomor 2, prosedur pengambilan sampel oli atau PAP. Yang pertama, ambil oli saat mesin masih panas dan setelah berjalan agar partikel oli tercampur. Gunakan alat khusus dan wadah steril. Ambil dari titik sampling yang dianjurkan, bukan dari drain plug tentunya. Alasannya adalah menjamin representasi akurat dari kondisi pelumas untuk mendiagnosis keausan dan kontaminasi. Nomor 3, sulfur dan bahan bakar versus jadwal ganti oli. Tinggi sulfur menyebabkan oli lebih cepat terkontaminasi asam sulfat dan interval penggantian lebih pendek. Dampak jangka panjangnya adalah korelasi internal, penurunan performa, dan potensi kerusakan dini. Nomor 4, initial service 250 jam versus normal 250 jam. Initial service fokus pada penggantian oli dan filter awal karena adanya serbuk logam dari proses break-in. Normal lebih stabil, inspeksi dan perawatan rutin. Perbedaan karena mesin baru perlu penyesuaian dan pembersihan awal. Nomor 5, kondisi base maintenance versus schedule overhaul (CBM) atau berbasis kondisi. Kelebihan, efisien, hanya dilakukan saat dibutuhkan. Kekurangan, butuh sensor dan analisa lanjutan. Kemudian schedule overhaul, kelebihannya terencana, kekurangannya bisa over maintenance. CBM cocok untuk alat yang intensif dan mahal. Overhaul cocok untuk alat di lingkungan standar. Nomor 6, overheat. Langkah tindakannya adalah matikan mesin segera, periksa sistem pendingin, radiator, kipas, atau coolant. Jangan langsung buka tutup radiator, ini memungkinkan resiko terluka ya. Cek filter udara dan beban kerja. Ini pentingnya adalah untuk mencegah kerusakan head cylinder, piston, dan komponen pendingin. Nomor 7, analisis hemat biaya preventive maintenance. Untuk ekonomi, menghindari biaya besar akibat kerusakan mayor. Untuk operasional, minim downtime tak terduga, efisiensinya tinggi. Contohnya, ganti filter 300.000 versus overhaul engine 50 juta. Nomor 8, desain sistem terintegrasi PAP, PPM plus P2U. Fungsi PAP mendeteksi keausan internal, PPM pemeriksaan fisik dan fungsi,
P2U fokus pada bagian undercarriage, sistem dashboard digital terpadu, input real time dari operator dan sensor, rekomendasi tindakan otomatis, manfaatnya deteksi dini, efisiensi waktu, data historis pemeliharaan. Nomor 9, checklist digital harian, fitur checklist interaktif berbasis gambar atau icon, petunjuk inspeksi langkah demi langkah, input suara atau foto kerusakan, notifikasi ke mekanik jika ada anomali. Cocok untuk operator pemula karena intuitif dan mudah digunakan. Nomor 10, untuk usulan modernisasi prosedur teknologi, gunakan sensor IoT untuk deteksi getaran, suhu, tekanan. Keamanan, tambah QR code untuk akses prosedur aman. Untuk keberlanjutan, gunakan oli biodegradable dan sistem recycle fluida. Untuk justifikasi lebih efisien, aman bagi pengguna, dan ramah lingkungan. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.